Halo, saya Raham dan selamat datang kembali di Sebelum Kalian Beli, di mana kami bakal bahas opini kami mengenai game terbaru yang akan atau sudah rilis sambil nunjukin gameplaynya yang bisa kalian jadikan pertimbangan apakah kalian tertarik dengan gamenya. Lalu bisa memutuskan untuk membeli gamenya atau tidak. Dan di video kali ini kami bakal bahas judul terbaru dari seri Mana, Visions of Mana. Lanjut ke video. Nilai jual terbesar dari JRPG pastinya ada di ceritanya, dan untuk Visions of Mana sendiri masih sangat mengakar kuat pada tema franchise-nya, yaitu Tree of Mana. Pohon besar ini adalah sumber dari mana yang dibutuhkan demi menjaga kestabilan dunia dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Di balik peran sucinya yang sangat penting, ada sisi tragis yang dimana terkadang dibutuhkan seorang tumbal untuk menjaga siklus energi pohon mana agar terus berjalan. Hal yang sama akan langsung kalian sadari di Visions of Mana, di mana game ini menceritakan kisah petualangan pendekar pedang bernama Val yang menuntun para alm atau perwakilan dari tiap elemen untuk menjadi persembahan ke Mana Tree. Jadi, terlepas dari presentasi gamenya yang menggemaskan dan penuh warna, ada cerita dengan tema berat yang dibawa, termasuk apakah mempertahankan tradisi tumbal ke Mana Tree tersebut adalah hal yang benar. Gamenya tidak ragu memperlihatkan momen-momen tragis, tapi di saat bersamaan kalian juga melihat interaksi antara karakter yang penuh kehangatan. Kalau kalian adalah fans veteran, cerita ini pasti membuat kalian seperti kembali ke rumah. Sementara pendatang baru tetap bisa menikmati cerita fantasi klasik yang ringan dan menarik. Sisi visual yang memanjakan mata juga sangat berkontribusi dalam membuat penyampaian cerita di dalam gamenya begitu hidup. Semakin lama kami mainin gamenya, Visions of Mana bisa dibilang memberikan kesan nostalgia yang kuat dan terasa seperti penerus sejati dari Legend of Mana. Selain dari desain protagonis yang sekilas memang mirip, ada beberapa makhluk dan karakter ikonik dari Legend of Mana juga. Jadi semisal masih ada fans yang mengharapkan Legend of Mana bisa mendapatkan remake, maka game ini menurut kami adalah representasi paling sempurna yang di saat bersamaan juga punya daya tarik uniknya sendiri. Visions of Mana adalah sebuah game yang luar biasa indah. Square Enix lewat kerjasamanya dengan developer Oka Studios telah berhasil merealisasikan sebuah dunia in-game yang terlihat luar biasa memukau dan selalu membuat kami takjub setiap kali mengunjungi area baru. Satu-satunya game dengan pemandangan dunia ala dongeng fantasi yang paling meninggalkan kesan kuat bagi kami sebelum ini adalah Final Fantasy IX. Tapi sepertinya Visions of Mana telah berhasil memberi pembuktian kuat. Saking dibuat takjubnya, kami bahkan tidak ragu untuk mengakui kalau ini termasuk salah satu game dengan desain dunia paling indah yang pernah kami mainkan. Dan dorongan production value terutama pada kualitas grafisnya tentu memiliki peran besar dalam merealisasikan semesta yang begitu cantik. Kami sendiri bukan termasuk tipe pemain yang terlalu mementingkan grafis, tapi Visions of Mana telah berhasil membuatnya sebagai salah satu nilai jual terkuat yang memang punya kontribusi besar dalam keseruan bermain. Baik itu dari menikmati cerita yang akan membawamu ke begitu banyak lokasi indah hingga ke sisi eksplorasinya langsung. Franchise Mana berbeda dari kebanyakan JRPG Square Enix yang mengandalkan gameplay turn-based, tetap setia pada gameplay action sejak debutnya. Visions of Mana mempertahankan elemen gameplay khas dengan formasi 3 party member, serangan normal dan heavy, serta akses ke skill unik melalui sistem elemental vessel. Sistem ini memungkinkan karakter diberi dan memiliki kekuatan elemen tertentu hingga mengganti kelas utamanya. Fleksibilitas sistem skill dalam Visions of Mana memberikan variasi yang seru dalam combat. Tidak peduli elemen utama apa yang dimiliki karakter, kamu tetap bisa memberi mereka akses ke beragam skill dari elemen lain dengan menggunakan beragam seat khusus layaknya equipment. Gamenya ikut menyediakan banyak slot shortcut yang berujung sangat berguna untuk memberi akses cepat saat ingin mengeksekusi skill atau komen khusus lainnya. Dan bagi kami, sistem kombatnya sudah sangat memadai. Sayangnya kelemahan terbesar dari game ini menurut kami justru ada di kombatnya. Sensasi kombat di Visions of Mana seringkali terasa kaku dan kurang responsif, dengan masalah seperti delay saat menggunakan item consumable. Karakter kadang harus berhenti bergerak untuk menggunakan item karena kalau nggak berhenti bisa bikin komennya batal. Dan ini belum membahas efek status elemen seperti freeze yang langsung membuat karakter tidak bisa bergerak dan bisa bikin frustasi karena durasi yang lama dan spam tombol tidak begitu berpengaruh dalam membebaskanmu dari efek beku. Tidak adanya sistem build up juga bikin serangan musuh bisa tiba-tiba membuatmu beku. Dan kalian hanya bisa diam menerima keroyokan musuh atau terpaksa switch karakter lain yang belum terkena freeze. Sebenarnya, hal yang bikin frustasi seperti ini nggak begitu menjadi masalah kalau ada implementasi status build up yang membuat pemain bisa mengantisipasi efek tersebut. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, sistem kelas karakter dalam Visions of Mana diatur lewat elemental vessel yang digunakan setiap karakter. Gamenya memiliki lumayan banyak elemen yang bahkan mencakup beberapa pilihan unik seperti Moon dan Wood.
Yang membuat sistemnya seru ada di fakta kalau setiap karakter bisa bebas menggunakan setiap elemen vessel. Dan masing-masing dari mereka ikut mendapat akses ke kelas karakter uniknya sendiri. Sebagai contoh, Val bisa menjadi Aegis saat mengenakan Moon Vessel. Sementara karakter lain yang menggunakan elemen serupa seperti Mortli bisa menjadi Nightblade. Untuk itu, bisa dibayangkan sendiri kalau ada begitu banyak kombinasi kelas karakter yang bisa dieksplor di game ini yang membuat setiap karakter terasa begitu spesial untuk dimainkan. Tidak hanya itu, gaya bertarung hingga opsi senjata mereka yang bergantung dari tiap kelas juga akan berbeda hingga skill ultimate-nya. Dan kalau kurang, penampilan mereka juga akan berubah sepenuhnya, sehingga kalian juga bisa mempertimbangkan elemental vessel dari masing-masing karakter tergantung dari kostum mana yang paling kalian sukai. Dan tentu saja setiap karakter akan selalu mengenakan kostumnya tersebut di semua cutscene cerita. Inilah yang membuat sistem kelas karakter di Vision of Mana sangat seru bagi kami, karena akses ke satu elemen baru saja cukup memberi banyak ruang untuk bereksperimen. Ditambah juga kepuasan saat melihat kelas karakter unik apa saja yang didapat tiap karakter. 月影の時と呼ばれる特別なものでな。失われた時が舞い戻るという言い伝えがあるんだ。 Di balik keindahan luar biasa dari dunia Vision of Mana, kami benar-benar sangat puas saat mendapati kalau gamenya tetap menyuguhkan sisi eksplorasi yang bisa memanfaatkan nilai jual utama tersebut. Meski tidak dikemas sebagai open world, setiap map memiliki struktur yang cukup luas dan di saat bersamaan terasa begitu hidup saat dijelajahi. Kalian bisa mencari resource baru, tantangan platforming, hingga menjalani trial menantang di berbagai elemental Aeris yang memberi reward berharga. Jadi nggak cuma mengapresiasi keindahan dunianya, kalian juga bisa merasakan keseruan saat eksplorasi yang rewarding. Dan ini belum termasuk beragam set quest yang bisa diikuti dan elemen baru lainnya yang membuat eksplorasi gamenya semakin menggugah. Seperti Mon yang akan diberikan nantinya dan membantu kita dalam menjelajahi map yang luas. Akses ke elemental vessel baru juga berarti kalian bisa menggunakan kekuatan elemen untuk membantu eksplorasi di beberapa momen. Seperti Wind yang membuat karakter terbang, Water yang membuat karakter bisa menyelam dan bernafas di dalam air, Wood yang bisa memberi pijakan dari tanaman yang bermanfaat untuk platforming dan lain sebagainya. Daripada menggunakan formula standar dari game RPG sejenis, Vision of Mana menurut kami sukses dalam merealisasikan dunia yang tidak hanya luar biasa indah, tapi juga interaktif untuk dieksplorasi. Penantian panjang akan seri mainline baru untuk franchise Mana kami rasa sudah terbayarkan dengan cukup manis. Terlepas apakah kalian termasuk fans veteran maupun pendatang baru yang sudah menantikan rilisnya, apa yang ditawarkan Vision of Mana bagi kami benar-benar dipenuhi dengan kualitas yang bagus. Meski kami serasa lebih dibuat takjub dengan sisi presentasinya yang memang sangat memukau, ada beberapa aspek lain yang membuat game ini tetap layak untuk diapresiasi, seperti eksplorasi rewarding, sistem kelas karakter unik dan penuh kejutan, dan sensasi petualangan nyaman lewat cerita ala seri Mana klasik. Tapi seperti yang kami tekankan di beberapa poin, terutama pada sisi gameplay, Vision of Mana tidak membawa evolusi yang terlalu signifikan dan masih berujung punya banyak kelemahan. Selain dari kontrol kaku serta responsivitas combat yang bermasalah, ada beberapa momen yang cukup membuat frustasi karena sistem status efek yang tidak dibarengi dengan build up, sehingga kebanyakan serangan musuh akan cenderung langsung melumpuhkan karakter kalian. Selain itu, meski membawa cerita khas dari seri Mana klasik yang penuh kesan nostalgia, strukturnya terlalu mudah diprediksi, dan kami jujur ingin melihat adanya pendekatan cerita yang bisa lebih menarik lagi. Dan ini adalah opini kami yang tentunya kami sendiri tidak bisa membahas banyak hal satu persatu. Jadi ya di seri video ini kita kasih opini kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kami tunjukkan juga gameplaynya. Sisanya kalian putuskan sendiri deh apakah gamenya bakal worth untuk kalian beli atau enggak. Jadi gimana menurut kalian sejauh ini? Apakah kalian fans Vision of Mana atau mungkin baru pengen terjun ke serinya? Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, karena bakal kita terus cover seri sebelum kalian beli ini. Jangan lupa cek juga media sosial kita lainnya, semua linknya ada di deskripsi video. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.